Shalom saudara sekalian, senang menyapa saudara dengan renungan singkat pagi ini. Dan saya beri tema hati yang diubahkan oleh Roh Kudus. Teksnya diambil dari Kisah Rasul 15 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Saudara sekalian, teks yang saya baca itu adalah penggalan dari kata-kata Petrus yang disampaikan di hadapan sidang jemaat di Yerusalem, yang berbicara mengenai apa yang terjadi di gereja di luar Yerusalem, di mana ada orang-orang yang mengajarkan Injil, tetapi ditambahkan hal yang berkaitan misalnya dengan sunat. Dan berhubungan dengan itu, maka gereja di Yerusalem berkumpul bersidang. Dan Petrus menyampaikan itu. Petrus berkata bahwa Tuhan memberikan kepada orang yang percaya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menyucikan hati mereka. Saudaraku, mengapa hati harus disucikan? Saudaraku, dalam Alkitab, hati itu adalah pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Oleh hati yang licik. Saudaraku, seperti dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 9a, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hati sebagai pusat pikiran, perasaan, dan kehendak itu licik. Dan karena itu harus dibersihkan oleh Roh Kudus menjadi hati yang baru. Nah saudaraku, karena hati manusia pada umumnya itu licik, maka yang terjadi adalah begitu banyak hal yang memalukan terjadi dalam hidup manusia. Ada egoisme, ada keserakahan, ada kejahatan, ada suami atau istri yang menzolimi pasangannya, ada dosen yang menzolimi mahasiswinya, ada guru yang melecehkan muridnya. Mengapa, saudaraku? Karena manusia yang licik itu selalu ingin mengejar kesenangan, kepuasan daging, mengumbar hawa nafsu. Itu sebabnya hati itu harus dibersihkan supaya manusia tidak lagi licik dan manusia diubahkan menjadi manusia baru. Dan ini berkaitan dengan kekristenan, saudara. Kekristenan, orang yang percaya kepada Kristus, kepadanya diberi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menyucikan hatinya, sehingga hatinya menjadi hati yang baru. Dalam bahasa Rasul Paulus, saudaraku, maka hati yang baru itu dipakai dengan istilah sunat hati. Roma 2 ayat 29. Artinya, dari dalam hati yang merupakan pusat pikiran, perasaan, dan kehendak itu, hal-hal yang licik dibuang, egoisme dibuang, keserakahan dibuang, perilaku yang jahat dibuang, sehingga orang yang percaya kepada Kristus itu bisa hidup dengan tutur kata yang baik, perbuatan yang benar, dan tidak menjadi egois dan serakah. Itu sebabnya, saudaraku, menjadi Kristen haruslah mengalami perubahan hidup, menjadi manusia baru yang sesungguhnya adalah karya Roh Kudus. Hati kita harus diperbarui supaya tidak licik, karena hati yang licik menghasilkan perilaku-perilaku yang memalukan. Semoga kita menjadi manusia baru yang hidupnya benar dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu untuk nasihat firman Tuhan. Kami rindu seperti sabdamu mengatakan terjadi dalam hidup kami. Hidup kami diberi Roh Kudus, dan Roh Kudus berkaya menyucikan hati kami, supaya kami menjadi umat yang hidup dan berkenan kepadamu. Mohon berkat Tuhan untuk gereja Tuhan, mohon berkat Tuhan untuk berbagai pelayanan yang dilakukan oleh gereja, dan berbagai upaya untuk menolong umat Tuhan hidup benar, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara.